Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala fi ayatin ukhra law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidha al-bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis-shalah bi-sab'in wadribuhum bi-'ashrin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin. Amma ba'd. Yang ulun hormati dan ulun muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, guru-guru agama yang kada bisa ulun sebutkan satu persatu, kada hafal ulun. Ulun mohon maaf lawan orang pian berataan kepada para alim ulama, tokoh-tokoh agama. Mudah-mudahan orang pian dipanjangkan umur, disehatkan badan oleh Allah untuk selalu senantiasa berdakwah di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ulun hormati pula tatuha masyarakat, tatuha kampung, tokoh-tokoh masyarakatnya. Kemudian yang ulun hormati pula Bapak Kepala Desa Bagendang Tengah Ramban. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengisahkan tentang Isra dan Mi'raj, maka yang pertama yang harus kita persiapkan adalah hati. Hati kita yang perlu disiapkan, bukan akal kita, bukan otak kita. Karena akal dan otak kita tidak bisa menerima tentang bagaimana kisah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu disiapkan adalah iman. Seperti Abu Bakar ketika mendengarkan kisah daripada Abu Jahal yang melaporkan kepadanya, yang awal mula ingin mengajak Abu Bakar kembali kepada agamanya, karena beliau menganggap bahwasanya kisah Isra dan Mi'raj itu kada masuk di akal manusia. Makanya setengah mengejek Abu Jahal, membawa Abu Bakar, wahai Abu Bakar, sudahkah engkau dengar apa yang telah dikisahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Isra dan Mi'raj? Apa kata Abu Bakar? Kalau itu datang dari mulutnya Muhammad, lebih daripada itu pun aku percaya. Maka kemudian Abu Bakar digelari dengan As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Maka kita pun juga demikian, karena kisahnya tidak masuk di akal sama sekali. Dari peristiwa Isra-nya saja kada masuk di akal. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Perjalanan Isra Mi'raj itu, Isra-nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dalam beberapa keterangan hanya dilakukan seperempat malam. Seperempat malam itu kalau dimulai jam 6 sore tadi
sampai jam 6 besokan itu 12 jam. Dibagi 4 kira-kira berapa tuh? 3 jam ya kalau lah peristiwa Isra dan Mi'raj seperempat malam. Mungkinkah kira dengan akal? Sedangkan orang Makkah saat itu bawa unta dan bawa kuda sekitar 3 bulan hanya sampai. Wah, di luar akal manusia. Jadi saat itu iya mungkin. Tapi wayah ini bang, tulak berpesawat, helikopter, gubernur juga helikopter tulak kan. Dari kira-kira Palangkaraya ke sini 4 jam kalau bawa mobil lah. Namun helikopter mungkin setengah jam, seperempat jam sampai yang. Hari ini mungkin orang kada mengisah lagi ya, karena teknologi manusia sudah luar biasa. Tapi diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran, "Lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidhal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada." Ketika manusia nih sudah menghebatkan akalnya, mereka menganggap otaknya hebat sudah. Manusia mampu membuat ini, mampu membuat itu, mampu membuat mobil mewah, mampu membuat pesawat terbang, mampu membuat helikopter, hebat jadinya manusia. Cuman apa kata Allah dalam Al-Quran? Andai manusia itu ketika hendak menghitung-hitung kehebatan Allah, dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah, didatangkan lautan. Berapa lautan yang ada di dunia? Berpuluh-puluh lautan, berpuluh-puluh samudra, didatangkan untuk menulis ilmu Allah, menulis kehebatan Allah. Maka belum tuntung lagi lautan tadi jadikan tinta untuk menulis, belum habisnya lagi. Walau ji'na bimislihi madada, didatangkan pulang semisal itu pada cukup, belum habis. Maka dalam Al-Quran di lain ayat dikatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kuberikan kalian tuh ilmu kecuali sedikit benar. Para ulama menjelaskan ilmu manusia ini, anggap nih botol banyu, anggaplah ini ilmu. Ambil jari, culupakan ke banyu, angkat ke atas, berapa tetes kira-kira gugur pada jari nih. Tetesan itulah yang diberikan Allah ilmu kepada kita. Jadi bila ada orang yang berilmu, ada usah sombong. Karena ciri orang berilmu itu kada sombong. Orang yang berilmu itu semakin merunduk seperti padi, nang makin barat betunduk. Jadi manusia kayak itu juga, semakin hebat manusia kada usah sombong-sombong. Karena ada yang memberikan ilmu itu yang lebih banyak ilmunya. Allah Maha mengetahui. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka siapkan hati kita, bukan siapkan akal kita untuk mendengarkan kisah Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, di dalam ayat tadi dijelaskan oleh Allah, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Diberkahi Allah di sekitar perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan kebesaran Allah. Artinya perjalanan Isra dan Mi'raj itu peristiwanya penuh dengan keberkahan. Orang yang mengisahnya, orang yang mendengarnya, insya Allah akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran orang pian di sini, tulak mulai rumah ke sini, apa ujar Nabi? Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Orang pian, selangkah kaki orang pian melangkah dari rumah menuju ke tempat ini, tujuannya hendak mendengarkan kisah Isra dan Mi'raj, hendak mentakzimkan syiar Allah ini, maka dicatat oleh Allah fi sabilillah sampai kita bolehkan pulang ke rumah. Dalam ayat yang lain kata Allah, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mentakzimkan syiar Allah ini, termasuk peristiwa Isra dan Mi'raj ini, tanda orang kita berisi takwa dalam hati. Nah, ini kadang menjadi modal buat kita ketika menghadap Allah, disaksikan oleh semua yang hadir pada saat ini, bahwasanya kita mempercayai kisahnya Isra dan Mi'rajnya
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kada usah jauh-jauh ketika kita mendengarkan menakibnya para wali Allah. Banyak kisah dengar dimasuk di akal. Kisah dalam Al-Qur'an nang wali jelah, kada usah wali-wali nang ada di sekitar kita. Dalam Al-Qur'an tuh ada wali Allah nang bernama Siti Maryam. Siti Maryam itu wali Allah. Ketika Allah menghendaki Siti Maryam hamil tanpa seorang ayah, kemudian diusir oleh orang kampung, dikucilkan, bawalah rumah jauh pada orang kampung. Hanya paman Sidin yang bernama Zakaria yang kemudian bisa maelangi. Dalam surah Ali Imran ayat yang ke-33, coba orang pian baca bila hendak batas miahan torajinto. Falamma dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Setiap kali paman Sidin Nabi Zakaria datang ke mihrabnya Siti Maryam, wajada indaha rizqa, pasti mendapati di dalam kamar Sidin itu rizki yang banyak. Buah nang kada pernah ada narnu wali Allah apa aja kehendak. Maka kemudian ketika mengisahkan peristiwa kada masuk di akal ini tadi, siapakan hati. Urusan kumpul, ketika ada orang belang ucap, jakapang ada buah rambutan. Musim rambutan habis sudah. Tiba-tiba aja datang orang membawa rambutan. Ayo pian. Jadi kisah nang ini nang kira-kira kada dimasuk di akal, hanya ada pada wali Allah, hanya ada pada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Maka beberapa ulama ketika menjelaskan peristiwa Isra dan Mi'raj, apalagi diawali dengan subhana, maka kisahnya itu pasti luar biasa. Luar biasa di sisi Allah, luar biasa pulang lebih luar biasa di sisi makhluknya. Karena mengisahkan tentang peristiwa yang luar biasa. Pun oleh-oleh nang dibawa Nabi jual luar biasa. Nabi Musa ketika mendapatkan perintah Allah cukup mendengarkan suara dari Allah. Tapi ketika Nabi Muhammad diperintah untuk sholat, langsung dipanggil oleh Allah Nabi Muhammadnya, langsung menghadap Allah. Itu kehebatannya pula. Cuman kalau kita mundur ke belakang sedikit, memang ada kisah latar belakang kenapa Nabi Muhammad di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kisahnya? Nabi Muhammad di tahun itu mengalami kesedihan luar biasa. Tahun itu dinamakan dengan Amul Huzni, tahun duka cita, tahun bersedih. Kenapa tahun bersedih? Kenapa tahun duka cita? Di tahun itu dua orang yang beliau kasihi meninggal dunia. Meninggal paman Sidin Abu Thalib. Abu Thalib ini orang nang gigih membela Nabi ketika orang-orang kafir Quraisy hendak mengintimidasi Nabi. Kada sekedar mengintimidasi lagi, hendak membunuh Nabi. Abu Thalib orang yang luar biasa. Kadang-kadang di tengah ketegasan beliau ada orang yang kemudian jaga bahasa kita membisai Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, coba pangbujuk kemanakan toh agar supaya inyanena mau jaga ibarat toleransi lawan kita. Apa bentuk toleransinya? Ketika kami beribadah umpat pang Muhammad tu beribadah agama kita. Ketika kena Islam beribadah kami pun umpat juga. Sampai membisai ke itu didatangilah Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, ujar pasan orang kafir, orang-orang sebelah sana, ujarnya bilanya Islam kena beribadah orangnya umpat. Tapi kena bila giliran orangnya beribadah kau umpat juga. Apa ujar Nabi Muhammad? Wallahi ya ammi, ini sumpah Nabi. Di dalam tarikh Nurul Yakin dikisahkan bagaimana Nabi ada rasa marah. Tapi kada disebutkan marahnya lawan Abu Thalib. Wallahi ya ammi, dengan huruf sumpah, demi Allah wahai pamanku, lau wada'us syamsa, andai orang kafir itu meletakkan matahari di tangan kananku, wal qamara fi yasari, dan bulan di tangan kiriku. Kalau bahasanya matahari dan bulan itu kan apa aja kehendak.
hendak harta kah, hendak tahta kah, hendak wanita kah, sarbanya dipenuhi oleh orang kafir. Tapi apa jangan Nabi? Law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amar. Supaya aku meninggalkan perkara dakwah ini, ma taraktu, tidak akan pernah aku meninggalkannya. Itu kekerasan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dibujuk orang untuk menghentikan dakwah. Dalam urusan berdakwah, kadada jar Nabi kompromi, nak apapun dengan orang kafir, sampai kemudian turun surah Al-Kafirun. Kada boleh. Jadi toleransi itu bukan masalah ketika masing-masing beribadah datang lain. Itu namanya sinkritisme, pencampur adukan. Ketika ada orang lain Islam aja misalnya mengajak kita untuk beribadah, masuk ke dalam tempat ibadahnya, diminta kita untuk kemudian beribadah di dalamnya. Kalau kita memang muslim sejati, mukmin sejati, kada, itu bukan toleransi. Toleransi itu menghormati ketika mereka beribadah, pun mereka menghormati ketika kita beribadah, bukan mencampur adukan ibadah masing-masing. Jadi bisa dipahami lah, artinya ketika Islam beribadah, orang lain kada sopan campur. Ampunika mampunika, mampun aku pun aku. Lakum dinukum waliyadin. Jelas dalam Al-Quran Allah menjelaskan kayak itu sudah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal sang paman pembela ini tadi. Yang kedua, meninggal pulang istri yang dikasihi. Siapa yang kada sedih hati meninggal bini? Alhamdulillah ulun kada. Tahu orang pian. Adakah sudah? Ada nang sudah. Ya. Isukan tadi ulun udah haji wadah Bapak. Ulun takon sidin adalah sudah kada damnya sidin. Adakah hendak pulang mencari? Kan ada dulu aja sidin. Kalau aja pian ada, tempul orang banyak nih. Ini artinya ketika kita hendak beribadah, tuh beribadah juga ngarannya. Artinya hendak mengumpati sunnah Rasul. An-nikahu sunnati jan Nabi. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku. Barang siapa benci lawan sunnah, berarti bukan umatku jan Nabi. Jadi menikah itu sunnah. Bagi nang sudah kada bini, amun sudah ada bini pertahankan aja dulu. Kecuali ada diizinakannya lah. Artinya bininya kada sanggup lagi misalnya, kagancangan banar bagawi. Aja bahaya pian pulang cari lagi sikung lagi. Hah? Kada apa-apa nih itu tuh. Apa kades bilang kah? Oh, kada kades. Sikung nih balas lah kada cukup lagi lah. Kada cukup kah kada habis. Keduaan sudah. Oh. Ibu-ibu orang pian jangan sarek. Karena memang untuk nenginene kada dapanglah penjelasan Allah orang pian belaki dua kada boleh. Kenapa? Karena hasilnya kita perabot laki ini ampun saban ini jar. Laki dua timbul kemudian hamil misalnya perabot nomor dua ini ampun aku jar, ampun aku bin aku repot pula. Makanya kemudian Allah itu membolehkan lelakiannya karena sikung binnya ya lah. Dalam Al-Quran itu kan ada boleh 4 lah, masna wasulasa waruba, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Tapi lu kena menyuruhkan kalau ya kena pulik ya, nah guru boleh aja misalkan tak kalahi kan misalnya dalam rumah, nah ampun maaf ulun. Tadi itu asalnya menyerahkan lawan sidin ya tadi, artinya sidin kan anak tulak ke umroh, siapa kawal pian seronganan bah meninggalnya cari lah kasih maupun tunak kayak kawat lah ulang kawat. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal Siti Khadijah. Siti Khadijah ini tempat Nabi curhat, tempat Nabi mengungkapkan segala kesusahan dan lain sebagainya. Tempat Nabi apapun lah cerita duka Nabi lawan Siti Khadijah nih. Karena Nabi ini ketika diangkat menjadi Nabi dan Rasul pemulaan, dalam Quran surah Al-Muzammil itu dikisahkan Nabi ini bertahanus di Gua Hira, didatangi malaikat Jibril. Pemulaan berdapat lawan malaikat Jibril takutan lah lain pada yang biasa. Diperlihatkan orangnya
lain pada nang lain, diperlihatkan pulang bentuk asli. Sayap malaikat Jibril itu kalau dibentang sebelah barat tertutup, sebelah timur tertutup. Takutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menggatar bulik, menggatar sampai di rumah, zammiluni lawan Siti Khadijah. Selimuti aku, selimuti, menggatar dipang diselimuti. Nah, coba lihat pian Siti Khadijah sayangnya. Ketika Nabi menggatar, diselimuti lah oleh Siti Khadijah. Jaka orang pian tuh lah babinian. Ketika laki pian nih, nah lah dalam beberapa tahun nih pian hampir setiap bulan paling kada 15-20 hari ini dalam gua Hira menyepi sarunganan merenung. Kira-kira apa jarang pian babinian ibu-ibu? Karena sing gawiannya merenung mandam ya. Nabi kan memang apa namanya dicalonkan Allah untuk jadi pemimpin. Ketika mandam nah gitu kira-kira kayak apa orang pian? Sarek kada? Datang menggatar. Siapa mama ya kalau orang pian lah nyaman batin. Tapi jangan juga. Jadi Nabi Muhammad ini ketika bulik menggatar diselimuti oleh Siti Khadijah. Jika bahasa orang tuh dibelai, kemudian dihibur, diselimuti sampai ampih, sampai teguring. Rasulullah nih datang firman Allah, ya ayyuhal muzammil kum fa'anzir wa rabbuka fakabbir. Itu biar buka dalam surah Al-Muzammil. Wahai orang yang berselimut, ujar Allah, kum fa'anzir, bangun, berikan peringatan kepada orang-orang. Jadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kaya itu, Siti Khadijah perlakuannya luar biasa. Lahir batin siap memang berumah tangga Siti Khadijah. Harta banyak ampun sidin. Habis berdakwah untuk Nabi Muhammad. Habis berdakwah rela aja sidin, kada pernah mengomel. Harta nang banyak habis kada mengomel. Kira-kira ampun kita maaf pin abahnya harus perjalanan ya jartur ke masjid 2-3 bulan anyar bulik tulak minta duit habis saya ngumpulakan kena tulak pulang galang pulutnya dilului pulang mamai menggurunom kadang-kadang nggak sambil menyengewak mau bersapu pintu juak ngomong maka Uzar Satyanur babinian ini pian makhluk nang ajaib jadi sedih. Kenapa makhluk ajaib? Biar pemamai kawin tuntung. Ya kalau bemasak sambil pemamai masak. Bahasa sanga iwak pian pemamai masak iwaknya kerbahangitan pan. Menggangan tuntung gangannya coba pun lelakian bilang pemamai. Tinggalakannya apalagi sepaknya. Lelakian bukanya pada rumah. Pebinian pian bahasa sapu tuntung beresnya. Biar pada menggerunom gitu, mulai dapur sampai keluar, mangga runom pada sapu, tapi tuntung sesapuan, ajaib presiden pembinian tuh, ya ajaib. Bila kita pembinian nggak ngalih juga, kada rame juga, pian bila kita bini jamin ulun, buka ke dapur, buka keluar, masuk ke dapur, apalagi dong hanya meninggal dunia, coba aja. Dilihat pina rigat sudah pulang nah siapa rajin menyapui nah teganang nang itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuh ketika meninggal Siti Khadijah tuh titik juga banyak mata sidin Nabi tetap sedih karena Rasulullah manusia walaupun beliau itu basyarun la kal basyar manusia tapi kadang kebanyakan kayak manusia biasa lain pada nang lain cuman sidin sedih ada rasa marah ada sama lawan yang lain. Tidak bedanya. Namanya gen manusia sidin. Cuman sidin maksum. Artinya bila hendak berbuat dosa, hati ini sudah menolak. Allah menjaga. Malaikat Jibril menangati sudah. Sama nang kayak sidin ada dielangi orang buta. Hendak beelang ke rumah sidin. Masam sedikit Muhammad Nabi ditagur oleh Allah. Abasa wa tawalla. Bemasam muha ketika ada orang belang nang belang ini orang buta ditagur Allah langsung kada boleh memang Nabi itu wa mayantiqu anil hawa
in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah nang dipanderakan Nabi itu kecuali wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi meninggal Siti Khadijah, kenangan banyak, berapa puluh tahun menikah dengan Siti Khadijah. Seperti yang ulun kisahkan besokan tidak Sidin. Meninggal baju Sidin 83 tambalan. Orang sugih meninggal baju bertambal. Kayak apa pian? Amun orang pian nih sugih berdudi. Ya Allah, semalam sawit gede banyak, hari sawit luar biasa banyaknya pian. Dulu bertambal baju, hari ini pembagusan baju. Jangan kau tuh meninggal padang baju hanya nukar panggulang juga. Hebat hari ini Nabi kada, karena Nabi itu berdakwah Sidin habis harta untuk berdakwah. Sedih Nabi ketika istri meninggal dalam keadaan miskin. Untuk ukuran manusia miskin, tapi di hadapan Allah luar biasa kayanya. Kenapa? Ketika Sidin meminta surban yang dipakai oleh Nabi pada saat menerima wahyu, minta lawan anak Sidin, wahai anakku, mintakan lawan Abah Ikam surban nang rajin dipakai menerima wahyu tuh. Nah, pakai apa? Mama ujian nang anak. Rasulullah ada di higa. Pakai kain kafanku kalau yakin datang malaikat pada saat orang kambulikan, datang malaikat menakoni aku, kada aku menjawab, aku musiah, aku dicatoknya Sidin. Mungkin dengan berkah surban Abah Ikam nang menerima wahyu tadi ada keringanan dari Allah. Langsung malaikat Jibril turun membawakan kain kafan pakai Sidin, kemudian membawakan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang mendapatkan salam dari Allah adalah Siti Khadijah. Menangis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua orang yang luar biasa ini meninggal, Allah menghibur Sidin. Nah, hiburannya Isra dan Mi'raj. Dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Artinya Allah membahasakan lawan kita berataan nih. Bila kita ini bersedih hati, bila kita ini susah hati, dalam keadaan yang mungkin diuji oleh Allah, maka rekreasinya dari masjid ke masjid, bukan datang ke pantai tebing kalap. Sedih hati orang pian ke pantai jodoh datangan. No bujuran janda lawan nang duda tadi datang ke apa-apa, mencari ke pria dapat pasangan. Jadi Allah tuh menyiratakan lawan kita, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, hiburan Nabi ini tadi. Dilihatkan dalam peristiwa Isra nih, banyak peristiwa yang luar biasa dilihat. Di antaranya ketika dalam perjalanan Isra nih, ada sekelompok kaum mengawai Nabi, wahai Muhammad, sini ujar sekelompok manusia. Cuman Nabi Muhammad tuh kada tahu. Limbah jauh bertakon lawan Jibril. Siapa tuh Jibril? Itu Yahudi, wahai Muhammad. Andai pian tadi tuh nalah melihati orang Yahudi nih mengawai aja menyambat, habis insyaallah umat pian masuk Yahudi. Kada seberapa tulah pulang mengawai pulang sekelompok manusia. Muhammad, ya Muhammad. Nabi kada tahu. Limbah jauh bertakon lawan Jibril, siapa tuh pulang wahai Jibril? Itu Nasrani, orang Kristen. Jakapian yang menengok, membalas lambayannya, insya Allah karam umat Islam ini masuk ke dalam Kristen semuaan. Cuman banyak pian imbasnya Nabi Isra dan Mi'raj, nah imbasnya rajin dikawai bubuhan Yahudi dan Nasrani ini banyak umat Islam yang hari ini pindah. Ya Allah, ada yang pindah Nasrani, ada pindah ke Yahudi. Orang Islam walaupun kada pindah, tapi pernyataannya membela orang Yahudi dan Nasrani. Banyak tuh pakar-pakar lo lihat ketika di TV, ketika misalnya membahas tentang Palestina. Ada pakar sejarah hebat luar biasa Bapak Derbian. Ketika menjelaskan kayak apa sejarahnya bubuhan Israel. Jaka kita nih kurang-kurang bisa bujur, rasa bujur inya. Jakanya kada ditangkar oleh ahli nang lain. Israel ini sejarahnya adalah bangsa yang pernah diam di Mesir. Pada zaman Nabi Musa itu kan membela orang-orang Israel. Ketika Nabi Musa sampai besar kemudian membunuh salah satu orang Mesir, maka saat itu kemudian Israel
beserta Nabi Musa jadi buronan di Mesir. Buka mencari tempat bersembunyi. Nah, sampai kemudian sampai ke Palestina. Yang akhirnya hari ini mulai diklaimlah wadah-wadah orang Palestina ini tadi. Itu sejarahnya. Ada aja orang yang mengatakan sanggupian bahwasanya Palestina itu pendatang dan Israel yang pendatang. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya sekian banyak manusia yang hidup ini ada yang walaupun mengatakan dirinya muslim, pernyataannya ada yang kada membela muslimnya, kada membela, malah justru kemudian mengatakan bahwa mereka adalah termasuk di antara mereka. Harus jauh-jauh ketika sepakat dulu negara dan para ulama yang kayak PKI nih adalah mereka yang kemudian hendak memberontak. Hari ini kayak apa? Begini, hendak dibaliknya bahwa mereka yang jadi korban. Hendak disalahkannya ulama, hendak disalahkannya santri, hendak disalahkannya tentara. Hari ini negara dimintanya untuk minta maaf. Kalau dikatakan minta maaf, berarti kan yang salah itu kan ulama, bukan orangnya. Padahal sepakat dulu bahwasanya yang salah itu adalah mereka. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah, melenceng kisahnya. Meninggal dua orang yang dicintai Nabi ini tadi. Dibawalah oleh Allah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad, kemudian sampai ke mustawan menghadap Allah, yang mana saat itu ketika diantar oleh Jibril sampai ke mustawan kada kawalagiam hendak menghadap hadrat Allah kada kawalagiam. Ujar Jibril, ulun kada kawalagiam melewati hijab. Ada hijab 70 hijab. Hijab yang pertama ini kada kawalagiam malaikat Jibril. Sampai siniam ulun wahai Nabi, karena bila ulun melewati ini hancurlah ulun. Nabi jangan kawan. Sampai kemudian menghadap Allah, kemudian menerima perintah solat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inti peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah perintah solat kepada kita berataan. Dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat itu bila dikerjakan akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, apa? Bilanya solat kita ini bujur solatnya. Nah, apa bujur solatnya? Pertama, dari segi fikihnya bujur, wudunya bujur, kemudian solatnya bujur. Kita sedikit berkisah tentang solat, mudah-mudahan bermanfaat. Solat itu nang kita tahu rukunnya ada berapa rukun solat? Ada 13 sebagian orang mengatakan, ada yang mengatakan 17. 13 lah ambil. Dari 13 rukunnya tadi klasifikasinya 3. Ada rukun qauli, ada rukun qalbi, ada rukun fi'li. Tahu bagiannya? Rukun qalbi itu rukunnya di hati. Kalau rukun qalbi diucapkan lain. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Itu rukun qalbi lah. Kada lain, itu lafadznya. Kalau qalbi hati itu dilafatkan, lain niat ngarannya. Makanya disebut dengan lafadz niat. Bah termasuk bagian solat lah. Bagian solat lah lafadznya tadi. Maka ini pian jadi debat antara bubuhannya di luar sana. Bid'ah tujuannya bila dilakukan. Kededa dalam sholat bujur ay kededa dalam sholat, karena lafadz niat itu bukan bagian sholat. As-sholatu muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Sholat itu dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Sedangkan lafadz niat di mana wadahnya? Sebelum takbir, berarti bukan bagian sholat. Kenapa para ulama kemudian menyuruh lafadz niat dipakai? Agar supaya niatnya kada lapas. Ada orang yang kada biasa sholat biar Allahu Akbar, kira-kira karena lah lafadz niatnya. Niat itu dalam kitab Safinatun Najah ada rukunnya, 3 rukunnya. Ada qasdun, ada ta'arrad atau fardiyah,
ada ta'yin, 3 rukun dalam rukun qalbi. Ada qasdun, menyengaja, dalam perkataan usolli mencukupi sudah. Kemudian ada fardiyah atau ta'arrad, menyebutkan kefarduannya. Kemudian ta'yin, menyebutkan sholatnya apa. Jadi usolli fardadz zuhri memenuhi rukun qalbi. Jadi ketika ada orang yang kemudian takbiratul ihramnya pendek, Allahu Akbar, karena hanya usolli fardadz zuhri, cukup. Rasa kurang panjang, usolli fardadz zuhri ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar, di dalam takbiratul ihram. Walaupun ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan bahwasanya niat itu di awal ada sebelum takbiratul ihram, cuman lepas daripada definisi salat tadi. Karena salat itu muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim, dibuka atau dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Bilanya di awal daripada takbiratul ihram berarti bukan bagian sholat. Nang benar seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, bahwasanya rukun qalbi itu ada di antara lafaz Allahu Akbar. Bila ada orang nang panjang takbirnya, berarti dia lengkap sesuai dengan lafaz niatnya. Usolli fardadz zuhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Seperti itulah panjangnya. Jadi ketika mengucapkan Allahu Akbar, menganakan antara Allah dan bar itu niat rukun qalbinya. Itu juga orang pian lah. Alhamdulillah sama keulun berarti. Ulun mengamalkan nang itu kalau orang pian nambah dulu bilanya Allahu Akbar, berarti niatnya di awal tuh. Amun nang misalnya di dalam takbiratul ihram sama, berarti kebanyakan kita di Samudaan sama, khususnya di Kalimantan sama kayak itu juga. Karena Imam Syafi'i ada niatnya di dalam takbiratul ihram. Rukun qalbi. Rukun qauli 5 rukun qauli. Selain takbiratul ihram, Allahu Akbar, wajib pian bersuara. Ada boleh takbiratul ihram? Ada boleh. Tidak bunyinya muntungnya aja. Ada sah. Nah, mulai dorong bisu lah. Tapi bisu kan pandainya, orang nang, mohon maaf, kalau ada nang terlahir dalam keadaan tumbing, papandai kada jelas, bukan berarti kemudian Allah kada paham kita aja nang kada paham kadang-kadang. Allah paham, kita kada paham. Harus ketawa apaan? Cuman mungkin karena biasa aja, kalau siapa aja, sidin sekalinya. Mohon maaf bagi nang ada, mudah-mudahan kada ada. Tapi Allah Maha mengetahui. Nang kayak apapun, jangankan itu, hati kita pun Allah tahu. Cuman karena rukunnya rukun qauli, wajib nang diucapkan Allahu Akbar. Nang kedua apa? Baca Fatihah. Wajib orang pian harus diucapkan. Bila kada diucapkan, kada sah sembahyang orang pian. Ya pas selama ini dalam hati kah Fatihahnya? Paling kada telinga kita lah. Kalau wae supan bepadah nggih guru wae lu dalam hati. Mulai hari ini diubah. Mun kada tahu itu kada dicatat dosa oleh Allah. Rufi al kalam an salas. Tidak dicatat sebuah kesalahan kepada tiga jenis manusia. Yang pertama, orang nang kada tahu. Kada tahu asalnya. Hari ini lu padahkan tahu berarti lah. Nah, tahu sudah. Berarti mulai hari ini orang pian bila baca Fatihah babunyi. Jangan dalam hati jam mulut yang keromat keremot. Untungnya aja, tapi bunyi ke dada. Batal salatnya. Salat yang kemudian kita baca Fatihah dengan apa ngarannya benar, telinga kita mendengar. Nah, untuk urusan Fatihah ini sedikit rumit para ulama menjelaskan. Artinya ujar sidin, lafadznya harus bujur, kemudian makhrajnya harus bujur. Apalagi kita orang kampung fanatik biasanya kalau untuk baca Fatihah huruf A dengan A harus dibedakan karena sedikit salah dalam Fatihah berbahaya. Urut contohkan nang salah bila salah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu nang bujurnya. Tak baca kita Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maknanya berubah. Yang pertama Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ketika kita ubah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan segala penyakit. Fatal kan? Nah, maka makhraj harus bujur. Bilanya a, bilanya a, jangan diputar, jangan dihuruf. Maka ketat para ulama ketika baca Fatihah nih, sampai ke tasdidnya dihitung. Berapa banyak mulai bismillah sampai dolin tasdidnya dihitung. Karena khawatir ketika misalnya kurang bisa mengubah makna. Panjang pendeknya pun diatur dalam ilmu tajwid. Jadi kalau kita kada pernah belajar tajwid, paling kada mendengar imam nang bujur bacaannya. Bukan berarti harus boleh bisa semuaan, kada. Yang penting mengucapkan bujur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, lafaz Allah itu ada dua cara kita membacanya. Ada tafkhim, ada tarqiq. Lafaz Allah itu dibaca tebal, dibaca tipis. Ada dua cara. Dibaca tipis apabila lafaz Allah itu didahului huruf yang berharakat kasrah bismi. Nah, mi. Bismillahi. Berarti perkataan Allah, lafaz Allah dalam bismillah itu tarqiq bacanya. Tipis. Jangan terbalik. Yang ngalih tak lolong ilat pian bila membaliknya. Bismillah. Anak dikandalakan kada kawa. Kemudian lafaz Allah dibaca tebal apabila dihului oleh huruf yang berharakat dhammah dan fathah. Rasulullah. Yalah. Fathullah. Tebal. Jangan dibaca tipis terbalik. Kemudian lafaz Allah dibaca panjangnya satu alif dua harakat. Jangan lebih. Ini kira-kira karena suara bagus, kalau panjang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Kada adil lawan ar-Rahmannya. Lafaz Allah ini tadi panjangnya. Adilnya pulang kada dari situ. Tapi repot. Maka jangan khawatir mendengar imam nang kira-kira bujur bacaannya. Panjangnya mat tabi'inya satu alif dua harakat. Perkiraan itu Bismillahi ar-Rahmani. Cukup saya tuam. Harus panjang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Yang panjang min. Rahim. Nah ujungnya nang panjang. Karena mat tabi'i ketika jatuh pada wakaf berubah hukum bacaannya menjadi mat arid disukun. Orang pian lihat jadi akhir ayat tuna. Kalau itu ada mat tabi'i kemudian jatuh pada akhir ayat atau wakaf, mat arid disukun bacaannya dipanjangkan. Paling kada 2,5 alif atau 3 alif. Coba lihat orang pian baca Fatihah setiap imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Jangan. Dengarannya mat arid disukun. Maksimal 3 alif 6 harakat panjangnya. Mat arid disukun. Berapa banyak mat tabi'i dari awal sampai akhir dihitung oleh para ulama supaya jangan salah. Berapa banyak mat lainnya dihitung oleh para ulama sampai ke tasdid-tasdidnya dihitung. Dalam kitab Safinatun Najah, orang pian bisa download kitab Safinatun Najah. Ketika membahas suratul Fatihah, berapa tasdidnya? Nyaman hari ini mendownload kitab, coba jawaban bisi HP dengan syarat bisi paket data. Ngomong ke data karena syaratnya bisa paket data, download kitab Safinatun Najah, di situ dibahas pian. Ada nang baru kayak bahasa Indonesia. Membahas suratul Fatihah berapa tasdidnya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Fatihah itu wajib diucapkan. Jangan nyaring juga, kena mah orang pulang dihiga. Bukan nyaringan baca Fatihah sampai salah-salah sih.
Cukup kita jangan mendengar serongan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kejaringan juga lah. Sorangan tuh nah. Untung kita bocap telinga mendengar. Ya kau tuh jangan sampai ke telinga orang. Namun ke telinga orang pulang karena kasihan pulang, konsentrasi hilang. Apalagi kan ada sampat bersikat gigi, nah repotan pulang. Umak jurang, bau jaring bilangannya anak sedepak. Makan jaring gak diingat bersikat gigi, baca Fatihah pulang, maka nahap untungnya. Bekukus. Bekukus bau jaring. Aduh jurang ini ada konsen pulang, maka jangan Nabi makruh makan bawang dan bau yang kayak jengkol, makruh sembahyang karena kira-kira bisa mahaur tetangga di sebelah. Pian bila urusan bau ini pian bisa berkelahian tetangga. Ambil contoh, nukar undang, kulitnya buang ke belakang rumah, sekalinya belakang rumah itu pas di bawah jendela orang, pian berkelahian tuh. Mau ini jar, timbai orang pulang ke rumah kita pas di bawah jendela kita. Sama pulang jangan buat kulit undang. Namun seorang juga nukar kulit undang, di kulit ini buang udah orang, dibalas orang lah pada protes juga. Nah jadi urusan bau nih pian sampai ke dalam ibadah pun kira-kira bisa menjadi masalah. Bisa merusak konsentrasi orang. Kayak apa orang hendak khusyuk pun bau jengkol bilangannya. Sudah bau ada nyaring pulang bacaan. Kanyaringan bacaan mahaur orang, kemudian bau muntung, kemudian mahaur orang. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tadi baca Fatihah, rukunnya lah ada 5. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua Fatihah. Baik hayya lulun. Kita habiskan sampai rukun qauli lah 5. Fatihah sudah. Kemudian yang ketiga tasyahud. Nah, tasyahud ini adalah ketika Nabi bersujud ke hadapan Allah. Bertemu dengan Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Kata Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa aja Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu dialog Nabi dengan Allah tuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa jawaban Nabi? Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Nabi kan hendak meninggal kita. Bila orang pian termasuk orang yang soleh, termasuk yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Illallah. Sebagian ulama berpendapat beda pendapat bang. Amun dikisahkan masalah ini juga pian hendak sejam nih. 4 mazhab mengisahkan nang turun naiknya ada nang cagat lalu ibu kata judang cagat kah kata judang turun naik anak nang datar aja sini lalu sebagian ulama ada ketika dalam perkataan Allah lah setiap perkataan Allah naiknya at-tahiyyatul mubarakatus salawatu lillah naiknya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Baik. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Baik pula. Ketujuh pian nah. Bila ada kucing pian gitu nih kerokotnya pian. Dikiranya menggayainya. Nah, jadi kalau kita Imam Syafi'i ini tadi nang normal asyhadu an la ilaha illallah. Nah, masalahnya ini ulun dapat ijazah dari guru di Banjar. Ujar sidin bila asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Naik sedikit putih. Supaya jar sidin jangan jaga ibat niur atau kata gumpa. Hakikat kita bahwasanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini hakikat. Karena dimanapun bahkan sampai di pintu surga pun tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dapat ijazah ulun. Cuman ulun saat itu kadapang mendapat jaka kawapang meijazahakan. Ulun hendak memadahinya, tapi ulun kada berhak meijazahakan.
Sidin mengisahkan gitu Sidin supaya ke ibarat niur tuh kada gumpa kita sembahyang nih ada hakikatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebagian ulama sampai terakhir kada berturunan cakat terus. Ketujuh orang pian berarti. Nah, pulang ke situ. Karena ada orang yang kemudian habis tuntungannya. Nah, itu dalam tasyahud akhir. Nang rukunnya tasyahud akhir. Itu wajib diucapkan, jangan juga kalau diucapkan. Ada berbunyi batal pian sembahyang. Mulai hari ini tahu mun pian bahwa itu rukun qauli, rukun yang wajib diucapkan. Rukun yang keempat membaca sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rukun 4 sudah. Yang terakhir assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Rukun qauli 5. Rukun qalbi 1. Berarti sisanya rukun fi'li, rukun yang wajib kita lakukan. Nah, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud pulang, berdiri pulang sampai berapa rakaat kita zuhur? 4 rakaat. Yang terakhir tertib kada boleh tahuruf. Kalau kena aja ya takbiratul ihram, Fatihah aja berdahulu. Kada boleh, harus tertib dari awal. Kalau awalnya takbiratul ihram, urutan 6 tuh Fatihah, limbah Fatihah sunnahnya baca surah, kemudian limbah itu diikuti rukun fi'li, ruku, kemudian i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud pulang, berdiri lagi baca Fatihah pulang, terus sampai rakaat yang terakhir baca tasyahud, kemudian baca salawat, kemudian assalamualaikum. Habis. Rukunnya ada 13 dibagi menjadi 3. Mudah-mudahan bermanfaat. Oleh ini paham kita mana rukun qalbi, mana rukun fi'li, dan mana rukun qauli. Mana rukun yang ada di hati, mana rukun yang wajib diucapkan, mana rukun yang wajib kita lakukan perbuatannya. Lah, jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan jadi ilmu yang berkah. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Sampai kita meninggal dunia, kita padahal akan lawan anak cucu, pahalanya akan mengalir terus lawan kita nang meninggal dunia, karena kita mengajarkan ilmu yang nafi. Idza mata banu adam in qata amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Ilmu yang bermanfaat dimanfaatkan orang terus sampai kita nih kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala, mengalir terus. Ya ke ibarat kita adalah dikirimi orang terus kiriman. Kada betaha anak bagawi lagi datang terus kiriman, kada betaha. Kalau apina kurang apa anak makan kurang iwak, kada duitin makan nukar iwak itu kada lagi kada betaha, pasti dikirimi orang. Itu ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan menjadi bagian dari kita. Kada ilmu yang bermanfaat sedekah jariah orang pian kawa. Kada sedekah jariah ada bisi anak nang soleh nang kira-kira akan mendoakan kita ketika kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan nang sabtu sampaikan ini bermanfaat buat kita berataan. Kita doakan mudah-mudahan kita berataan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah juga menganugerahkan kita rezeki yang halal dan banyak untuk taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga kita yang sakit disembuhkan oleh Allah. Mudah-mudahan nang belum kawin, mudah-mudahan kakas kawin. Mudah-mudahan nang janda lakas akan dapat laki nang hanyar. Karena janda kalawasan babahaya. Alhamdulillah, mudahan nang duda pun supaya mendapatkan jodoh dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kita karena kasihan juga orang bisinya kada bisi. Dan mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala permohonan dan hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, semuanya diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian orang pian. Ulun mohon maaf kalau ada kesalahan yang ulun sampaikan. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.